Yes. Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan unbox sebuah smartphone yang kayaknya sudah banyak di unbox teman-teman youtuber lain. Jadi memang rada telat ya nyampainya ke Cimahi. Ini adalah Advan G5. Harga resminya memang Rp1.399.000. Tapi saya temukan di Shopee, nih star seller nih yang jual ya. Sudah ada yang jual Rp1.250.000. Dia punya lengkap warnanya, yang putih ada dan yang biru ada, harganya sama ya. Dan yang saya dapat kali ini yang warna blue plus purple ya. Jadi memang dua pilihan warnanya tuh cukup menggoda. Yang biru itu campurannya dengan ungu, yang putih campurannya dengan hijau. Hijaunya tuh kayak hijau toska gitu ya. Kalau ngelihat speknya sepertinya memang untuk masalah SoC tidak ada perubahan. Tapi dari sisi lain kita lihat dulu ya lebih lengkap apa saja yang ditawarkan oleh Advan G5 ini. Sekarang dia sudah punya layar dengan drop notch ya, atau water drop notch gitu. Kemudian juga dia punya kamera belakang 3 ala-ala iPhone. Kemudian juga dia sudah, nih ini yang baru nih, yang baru banget ada di Advan adalah Android 10 ya. Sebelumnya Advan smartphone yang pernah saya unbox itu paling anyar adanya di Android 9 atau Pie. Ini sudah Android 10, mantap. Octa-core 4x1,6 GHz plus 4x1,2 GHz prosesor ya. Kalau nggak salah ini dari Unisoc, atau Unisoc ini adalah Spreadtrum ya, zaman dulu namanya. Layarnya 6,217 inci HD plus 18:9. Kamera depannya 5 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2. Kemudian kamera belakangnya yang 3 itu ada 13 megapiksel. Yang pertama dengan bukaan f2.0. Kemudian lensa kedua dan lensa ketiganya itu kameranya 0,3 megapiksel dan 0,3 megapiksel. Jadi 13 megapiksel plus VGA ya. Nggak disebutkan informasinya kegunaannya apa, tapi kemudian depth sensor yang satu ya. Yang satu lagi juga belum tahu. Dan nggak disebutin juga bukaan lensanya berapa. Dengan flashlight. Oke, dengan flashlight sepertinya, oh ya, ini ada flashlightnya di situ. Dan juga ini mengusung RAM 4 GB, cukup besar ya untuk multitasking. Dengan storage 32 GB dan baterainya cukup besar ya, sekarang 4000 mAh. Dan punya OTG, oke, G-sensor dan GPS. Kita buka langsung aja ya. Isi di dalam paketnya, kita langsung absen semua. Oke, sudah saya keluarkan semua. Isi di dalam kotaknya ternyata nggak dapat headset ya kali ini, tapi dapat soft case seperti ini, soft case bening. Ya, ini punya pola dot di bagian belakangnya biar nggak bubble ketika menempel di bodinya. Udah kelihatan ya bentuk kameranya di lubang yang ada di soft case-nya itu. Kemudian depan cepat bahasa Indonesia Advan G5. Dan ini ada leaflet untuk masalah garansi ya. Ada informasi penting produk dan juga kartu garansi. Kemudian ada SIM trajector, bentuknya seperti ini, generik. Kemudian kabel datanya, kita akan lihat. Wow, sejujurnya saya nggak berharap ini USB Type-C, tapi ternyata sudah USB Type-C ya. Mantap nih, belum disebutkan di awal video tadi kalau ini sudah USB Type-C. Tumben nggak dimunculin di itu ya, nggak di kardusnya. Kemudian ini output dari chargernya adalah 5 volt 1,5 ampere. Ya, 7,5 watt. Dan dapat apa ini? Ini adalah kayak perdana aksis ya. Oh iya, itu ada perdananya. Dan ada vouchernya banyak. 5x2, ternyata setiap voucher ada 2 nomor, jadi 10 GB. Dapat 10 GB aksis AIGO setiap kamu beli Advan G5 ini. Dan ini dia smartphone-nya, masih diplastikin. Oke, warna birunya udah mulai kelihatan. Tereng teng teng. Tereng teng teng. Iya. Jadi tipe dari finishingnya adalah glossy seperti ini dan masih mengandalkan gradient yang sebetulnya sudah mulai ditinggalkan ya di beberapa brand lain. Ya, ini dia desain kamera bobanya, menarik juga ya. Untuk level harganya kamu bisa dapat sebuah smartphone yang kece seperti ini dengan desain yang kekinian walaupun nggak bisa dibilang original ya. Tapi buat yang mau gaya-gayaan ngikutin tren ini udah oke banget. Walaupun untuk masalah SoC-nya seperti tadi saya bilang mungkin belum ada perubahan, belum ada peningkatan, tapi kita akan coba buat ngelakuin beberapa tes ya. Nanti di akhir video akan ada tes untuk benchmarknya, berapa skornya, dan juga buat main PUBG seperti apa, serta hasil foto dan videonya di berbagai kondisi ya. Saya akan munculkan di akhir video nanti. Oke. Ini dia penampakan sisi persisinya. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Tombolnya enak. Kliki. Di sisi atas, kebiasaan Advan tetap ya, walaupun sudah USB Type-C,
Portnya ada di sisi atas berdekatan dengan jack audio 3,5 mm. Katanya itu untuk menekan biaya solderingnya ya. Dan di sisi kiri ada slot SIM tray. Kita akan buka apakah hybrid atau triple slot. Tereng. Oh, mantap juga nih. Udah triple slot seperti ini. Ya, yang terakhir saya unbox soalnya handphone Advan tuh masih dual SIM hybrid ya. Dan di sisi bawah ada speaker grill di sebelah kiri dan juga mikrofon. Nah, ini rada saya sesalkan sih posisi speakernya. Soalnya gampang tertutup ketika kita menonton secara horizontal seperti ini atau main game juga ya. Jadi yang betul posisinya adalah dibalik seperti ini. Nah, kalau seperti ini udah enak nih. Mau pakai loudspeaker nggak ketutup, mau pakai earphone juga nggak ketutup tuh ketika dipegang ya. Dan ini sudah terpasang anti gores. Kita akan buka, harus hati-hati ya pasang buka anti goresnya. Bukan buka anti gores, buka plastik yang menutupi anti gores. Oke, kali ini rapih ya, tanpa bubble, mantap. Dan kita akan segera nyalakan. Advan, layar hitamnya pekat ya. Sepertinya ini tipenya IPS sih. Silakan kalau mau dilihat lagi, bodinya seperti itu. Jingle Advan seperti itu. Dan saya akan setup dulu sebentar buat ngelihat softwarenya ya. Tunggu. Oke, sudah masuk ke home screen. Seperti ini penampakannya, layarnya ketika sudah masuk ke home screen. Warna layarnya sih nggak mengalami degradasi ya dari sudut pandang yang sempit sekalipun. Cuma memang seperti biasa, kebanyakan smartphone yang harganya cukup terjangkau, bagian depan layar itu terlalu reflektif ya. Mungkin karena sedikit ada jarak antara panel sentuh dengan panel displaynya. Yang jelas, kalau ngelihat dari bezelnya kiri kanan dan atas itu sudah cukup tipis. Kalau bawah rada tebal itu wajar ya, kebanyakan smartphone seperti ini. Yang akan kita lihat adalah sekarang softwarenya. Nama perangkat Advan G5, kemudian RAM-nya 4GB, betul. Versi Android-nya Android 10. Dengan tingkat keamanan atau security patch levelnya di 5 Mei 2020. Udah update banget ya. Nih, Android-nya sudah Android 10, mantap. Geser, beneran ya. Kemudian kita akan lihat lagi adalah storage ya. Kira-kira tersisa berapa dari 32 GB? Ternyata kosongnya 25,06 GB. Tapi dengan triple card slot harusnya nggak masalah ya. Buat file multimedia kamu bisa tempatkan di micro SD. Jadi sisa 25 GB kamu pakai buat install aplikasi saja. Harusnya sih nggak berat-berat juga ya aplikasinya di smartphone ini. Kita cek dulu fungsi kameranya ya. Nah, ini dia kameranya. Mulai memotret. Oke. Ya, ada otomatis manual burst, panorama, foto audio, filter, blur, mode malam, dan kode QR. Manual ada ISO, white balance, kontras, saturasi, dan juga exposure compensation ya. Lalu ini ada apa ini? Oh, ini adalah untuk meteringnya. Nah, masih cukup dipertanyakan untuk apa lensa kedua dan ketiga ya. Oh, ada blur. Nih ada blur nih. Nah, blur ini harusnya pakai lensa depth sensor ya, buat membantu untuk blurringnya. Dan untuk perekaman video dia bisa langsung pindah dari sini nih. Untuk perekaman video dengan kamera belakang 1080p ya, Full HD. Sementara kamera depan, ini kan kamera depannya 5 megapiksel ya. Kita lihat ukuran foto 5 megapiksel, ukuran video sampai HD 720p saja. Jadi saya masih bingung juga untuk kamera kedua dan ketiga. Yang kedua oke lah, boleh ya buat portrait, tapi kamera ketiga tuh entah buat apa. Mungkin untuk AI scene. Bisa jadi ya. Tingkatkan foto cahaya rendah secara otomatis. Oke. Kameranya nanti hasilnya di akhir video. Sekarang saya mau bahas dulu kesimpulan yang tadi sempat terputus. Ya, peningkatan lain yang dilakukan Advan di smartphone ini, baterainya juga 4000 mAh sekarang. Jadi buat teman-teman yang lagi di rumah aja, butuh buat streaming atau meeting online lama-lama, dengerin musik juga, main game juga sesekali, yang casual, ini bisa ya. Karena baterainya sudah cukup besar, 4000 mAh, dan sudah USB Type-C, walaupun fast charging-nya belum ada sepertinya ya. Layarnya oke menurut saya, tidak mengalami degradasi, kemudian cukup ramping juga ya, 4000 mAh seperti ini, 6,2 incian, cukup compact juga jadinya. Untuk masalah performa, langsung saja sekarang kita tes buat main game PUBG. Tes Antutunya berapa skornya. Oke, di nuansa yang serba biru ini kita akan segera melihat Antutu benchmarknya ya. Barusan face unlock-nya sudah berjalan cukup cepat. Dan ini dia skor Antutu benchmarknya. Ya, hampir 100.000 ya. Mantap untuk sebuah headphone Advan, ini sebuah kemajuan.
cukup besar dengan skornya seperti ini detailnya. Oke, kita lihat settingan grafisnya ya. Ini ada pindah menu aja udah rada lemot. Balance medium, mentok. Oke. Kita turunin aja ke smooth medium karena ini pakai akun utama saya, nggak pakai akun yang baru biar lawannya bot. Takutnya nanti gameplaynya malah singkat banget. Ini dari tadi di persiapan main aja udah lambat banget ya. Nih di grafik pesawat juga udah lambat. Jadi kayaknya sih nggak recommended ya buat main PUBG. Tapi tunggu bentar lagi deh. Habis saya main, saya baru akan kasih kesimpulan lebih lengkapnya lagi. Ini dia mau turun di mana? Jauh amat, Pak. Kiri, Pak. Kiri, Pak. Saya turun sini aja, Pak. Oh, lambat. Oh, ini frame skipnya banyak banget. Dan lag sih kerasa. Mau ngontrolnya aja udah berat banget. Muter kemana? Ya Allah. Grafisnya juga lama banget ya rendernya. Tuh. Hitam dulu, ini apaan? Ya Allah. Oke, kita lari. Udah rada mending ya setelah turun dibandingkan tadi pas terjun payung. Oke, udah rada mending setelah masuk ke gameplay sih, nggak seberat tadi ketika masih terjun payung ya. Masih playable kalau menurut saya, walaupun ya jangan harap bisa kompetitif mainnya ya. Ada orang juga ternyata. Lumayan. Ganti baju. Pada bubar apa ya? Pocinki ya? Kecewa cuma dapat satu. Terus lagi aja. Yes, helm baru. Ada sniper tapi nggak punya scope. Oh, di bawah ada musuh. Ada mobil datang dari belakang.
Ini tinggal nunggu areanya menyempit aja nih. Nanti baru kita bertempur rame-rame. Saya noob ya, kalau main PUBG, tolong jangan dibully permainannya. Kayaknya kita harus rush ke sana, support. Tinggal satu musuhnya. Dan dia ada jauh. Jadi nanti pasti dia yang mendekat buat yes, bisa chicken dinner pakai Advan G5. Walaupun saya killsnya cuma satu sih, tapi barusan yang shoot terakhir sempat kena damage saya juga tuh. Iya saya noob mainnya. Tapi paling nggak kita berhasil chicken dinner ya di Advan G5 ini. Mantap ini mah. Jadi secara gameplay sih setelah masuk ke permainan udah lebih smooth ya dibandingkan di awal. Pas di awal itu mau persiapan tuh, yang ngumpulin orang tuh udah lemot banget, bahkan di pesawat pun lemot banget. Yuk kita selebrasi dulu. Hore. Norak ya. Dan saya sudah ambil juga beberapa foto dan video menggunakan smartphone ini. Ini di aplikasi foto, kebetulan dia memang tidak ada aplikasi galerinya ya, dan juga nggak ada bloatware-nya sama sekali. Semua aplikasinya itu dari Google. Ini yang sudah saya install, Aida, Antutu, dan juga PUBG. Kita lihat dulu foto yang tadi. Nih, hasil fotonya mulai dari yang ada di dalam ruangan seperti ini. Kalau menurut saya ini cukup detail dan warnanya cukup indah, walaupun mungkin ada parameter lain yang rada kurang nih, kayak lampu, jadi kayak gitu ngeblurnya. Ya, oke. Tuh, makin detail. Ini dengan kamera belakang tanpa flashlight ya. Ini juga kamera belakang. Ini kamera belakang juga cukup detail. Kalau kelihatan di smartphone-nya, nanti kita akan lihat langsung. Teman-teman juga bisa lihat langsung hasil fotonya full. Dan ini di dalam topi si mainannya, ini mode auto. Dan ini mode night, nggak terlalu banyak perbedaan yang terlihat. Dan ini di indoor ya. Ini indoor, kondisi cahayanya tidak terlalu bagus. Menurut saya cukup lumayan hasilnya. Walaupun mungkin kalau dilihat detailnya lebih dekat, rada kurang ya. Tapi ketika di resize seperti ini, kelihatan dia cukup bagus. Yang ini makin ekstrim nih gelapnya. Yang ini juga. Ini ada opsi ini ya, perbaikan pencahayaan di aplikasi Google Photos ini. Dan ini selfie ketika di dalam ruangan yang cahayanya kurang bagus. Menurut saya udah kelihatan beda hasilnya ya. Selain karena fokusnya juga fix, dia juga HDR-nya kurang banget. Jadi kalau ngadep yang backlight kayak ini, backlight-nya tuh slow banget. Ini kalau rada ideal, tapi saya ngelihatnya fokusnya miss ya. Ini fokusnya dapet, tapi jangan berharap bisa bokeh ya jadinya ya. Saya udah coba pakai mode portrait, nggak ada perbedaan yang terasa. Oke. Kita lanjut ke foto di luar ruangan. Nah ini foto tanaman, ini foto, video ini. Ini video saya coba ambil fokusnya, perpindahan cepat sih fokusnya, cuma meteringnya
metering juga bagus, cuma yang rada kurang tuh tetap HDR. Jadi antara tuh ketika dapat warna metering yang pas di rumah itu, si bagian tanaman di sini gelap banget. Ketika dapat metering yang pas buat tanaman, yang di rumah itu silau banget ya. Untuk stabilisasi nanti bisa dilihat langsung, saya ada video yang jalan kaki. Kemudian ini untuk video dengan kamera depan juga nanti bisa dilihat langsung ya, termasuk dicek hasil suaranya. Dan ini hasil selfie di kondisi outdoor. Menurut saya lumayan juga di kondisi ideal, tapi tetap HDR-nya kurang banget. Rada kece sih kameranya, kalau untuk di kondisi cahaya ideal ya. Bisa dimanfaatkan banget atau bisa diandalkan banget. Ya, ini perekaman dengan kamera depan dari Advan G5. Meteringnya kita coba. Oh, gelap ya wajah langsung. Backlight-nya juga silau. HDR-nya kurang kayaknya kalau buat kamera depannya. Tapi kalau cahaya ideal sih lumayan tajam juga. Walaupun memang resolusinya mentok di HD 720p. Silakan cek untuk kualitas audionya ya. Saya akan coba nih pindahin pegangan tangan biar makin nggak ketutup mikrofonnya. Udah makin kerasa suaranya? Komen ya. Oke teman-teman, sudah lihat hasil main PUBG-nya seperti apa? Skor Antutunya lumayan lah ya buat harga segini. Dan kameranya menurut teman-teman gimana? Silahkan dinilai langsung sendiri saja, komen ya di video ini. Dan karena kamera facecam-nya sudah keburu mati duluan, saya akan tutup dari kamera atas aja ya. Gitu aja video unboxing-nya kali ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.